Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa yang sedang terjadi? Gumam pria tampan itu. Di dalam paviliun, pria tampan itu memiliki ekspresi muram di wajahnya, saat ketika dia menatap daerah sunyi yang mematikan di kejauhan, sebelum bergumam dengan bingung. Itu sangat jelas, bahkan dia telah gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertukaran sebelumnya. Dia menggunakan beberapa cara khusus, dan membekukan Lei Qian untuk sesaat. Pada saat itu, Lin Dong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan kepadanya. Sebelum dia mengambil jepitan rambut itu, jawab Ling Qingzu dengan suara lembut, saat dia menatap sosok muda di kejauhan dengan mata jernihnya. Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah karena dia tidak bisa percaya, bahwa Lin Dong mampu melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan penilaiannya benar-benar mencengangkan. Ucap pria tampan itu dalam benaknya. Murid Dao Sekte ini benar-benar tidak sederhana. Gumam pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa, jika dia memaksa untuk memakai sepatu Lei Qian, dia kemungkinan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Pikir Ling Qingzu. Bulu mata ramping Ling Qingzu bergerak, saat dia dengan lembut berkedip. Kelopak matanya menutupi irisan emosi dengan kompleks, yang muncul dari dalam matanya. Adegan dari sebelum itu terjadi dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Ini terutama berlaku untuknya, karena dia tahu tentang latar belakang Lin Dong. Kejutan yang dia terima tidak diragukan lagi, bahkan jauh lebih besar. Siapa yang mengira, bahwa pemuda dari keluarga cabang di kekaisaran peringkat rendah seperti itu benar-benar dapat mencapai tahap seperti ini pada hari ini? Mungkin kekuatan yang ditunjukkan Lin Dong hari ini, itu tidak cukup untuk menyebabkan Ling Qingzu menjadi takut. Namun, kemajuannya sudah cukup untuk menyebabkan emosi membanjiri pikirannya. Pemuda yang tidak dewasa dan lemah itu, akhirnya mencapai apa yang dia nyatakan di masa lalu. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya dengan gigi putihnya. Setelah beberapa saat, bahkan dengan temperamennya yang tenang dan dingin, dia masih tidak bisa menahan diri saat dia mendesah dengan lembut. Itu sangat jelas, bahwa keadaan pikirannya yang tenang seperti danau, sekarang menjadi kacau oleh sosok yang dikenalnya, yang sekali lagi muncul di hadapannya. Hal seperti itu jarang terjadi padanya. Selanjutnya, itu terjadi lagi karena orang yang sama. Silakan bayar, ucap Lin Dong. Saat suara mengejek Lin Dong bergema di daerah yang sekarang sunyi, ekspresi tak percaya muncul di wajah semua orang. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan fokus pada Lei Qian. Saat ini, ekspresinya berfluktuasi, sementara pandangan gelap di matanya sangat kaya, sehingga tidak dapat dihapuskan. Raja Guntur Kecil, salah satu dari 3 raja kecil Gerbang Yuan, sebenarnya dibodohi di tempat ini. Dalam pertukaran cepat sebelumnya, bahkan Lei Qian sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya membeku sesaat. Dalam contoh berikutnya, serangan telapak tangan telah menyerang dadanya dengan kejam. Dari awal hingga akhir, dia bahkan belum menyentuh ujung baju Lin Dong. Ini tidak diragukan lagi, ini merupakan penghinaan total bagi Lei Qian. Kamu ingin mati, teriak Lei Qian. Ekspresi berfluktuasi di wajah Lei Qian, akhirnya mengental di sisi yang menyeramkan. Dia meraung dengan suara rendah, saat dia menatap Lin Dong dengan kemarahan meletus dari matanya. Para anggota Gerbang Yuan benar-benar tidak memiliki moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji yang paling dasar, ucap Lin Dong dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya mengangguk. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana seluruh masalah ini telah terjadi. Kesepakatan itu diprakarsai oleh Lei Qian sendiri. Jika dia gagal memenuhi janjinya sendiri, dia pasti akan tampak sedikit tercela. Selain itu, ia adalah murid sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Meskipun tidak ada yang berani mengejeknya karena prestise yang telah melekat pada nama Gerbang Yuan, tatapan cemoohan mereka menyebabkan ekspresi Lei Qian dan murid-murid Gerbang Yuan berubah menjadi tidak wajar. Baiklah, aku mengakui kekalahan, bocah. Kamu sebaiknya berdoa, agar kamu tidak bertemu Gerbang Yuan kami setelah kompetisi sekte besar dimulai.
Jawab Lei Qian sambil menarik napas dalam-dalam, hanya untuk menekan emosinya yang mengamuk, sebelum ia tiba-tiba berkata kepada Lin Dong dengan sikap mengancam. Lin Dong tersenyum tipis. Setelah melihat penampilannya, kemarahan di hati Lei Qian hampir mencapai titik di mana kepalanya akan meledak. Berapa harganya? Tanya Lei Qian yang dengan paksa berbalik arah, dia menolak untuk melihat senyum di wajah Lin Dong, yang kemungkinan akan membuatnya gila. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melihat ke arah sebuah batu, di mana seorang pria paruh baya duduk di bawah penghalang sinar matahari. Dia adalah pemilik kios yang menjual harta jiwa jepitan rambut. Dengan sangat antusias, dia telah menyaksikan pertarungan antara Lin Dong dan Lei Qian dari awal sampai akhir. Benda itu tidak mahal, cuma 6 juta pil nirvana, jawab lelaki paruh baya itu. Ketika dia melihat ekspresi suram Lei Qian, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia menyeringai. Omong kosong macam apa ini, ketika aku mendengar kamu mendiskusikan harga dengannya pada saat sebelumnya, benda itu hanya 3 juta pil nirvana. Balas Jiang Tao langsung berseru dengan marah, setelah mendengar kata-kata pria itu. Pria paruh baya berpakaian abu-abu itu dengan malas menatap Jiang Tao dan mengabaikannya. Sebagai seseorang yang mampu bertahan di unik Devil City, dia pasti orang mampu. Meskipun Yuan Gate memiliki reputasi yang mendominasi, itu tidak mengintimidasi orang-orang seperti mereka. Lei Qian menatap dengan gelap pada pria paruh baya berwarna abu-abu itu. Namun pada akhirnya, dia tidak meledak dalam kemarahan. Dengan satu sentakan tangannya, cahaya yang berisi sejumlah kekuatan menakutkan, muncul dan menembak dengan kejam ke arahnya. Bang! Menanggapi serangan Lei Qian, pria paruh baya itu hanya tersenyum. Yuan Power tanpa batas bergegas maju di telapak tangannya, sebelum dia mengirimnya bertabrakan dengan cahaya terang. Saat cahaya yang terang tersebar, lalu berubah menjadi tas Qian Kun perak. Wah, terima kasih banyak, ucap pedagang itu, sambil menyapu pandangannya ke tas Qian Kun di tangannya, pria paruh baya itu tersenyum tipis sebelum berbicara. Mata Lei Qian sedikit fokus, saat dia menatap pria paruh baya itu. Tanpa niat sedikit pun untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu, dia membalikkan tubuhnya dan dengan dingin menatap Lin Dong. Aku harap Dao Sekte kamu tidak akan sia-sia seperti waktu sebelumnya, jika tidak, kalian akan menyesal untuk yang kedua kalinya. Ayo pergi, ucap Lei Qian. Saat suara suram Lei Qian terdengar, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid gerbang Yuan yang suram, dan menarik mereka untuk keluar dari kerumunan. Dengan cepat menghilang ke kejauhan, mereka tampak seolah-olah sedang melarikan diri dengan ekor mereka, yang terselip di antara kaki mereka. Kakak senior yang perkasa, Lin Dong, teriak murid Sekte Dao. Setelah murid-murid gerbang Yuan pergi, suara perayaan segera meletus di antara para murid Sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Setelah semua yang terjadi, banyak bentrokan skala kecil dan skala besar telah terjadi, antara Yuan Gate dan Dao Sek selama bertahun-tahun. Namun Sekte Dao jarang berhasil menang. Oleh karena itu, setelah Lin Dong menggagalkan Lei Qian kali ini, mereka semua merasa gembira dan bersemangat. Lin Dong tersenyum. Segera, dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok dari tangannya ke arah Ying Huan dan berkata, "Ni ambil, perlakukan ini sebagai hadiah dari aku," ucap Lin Dong. Ying Huan dengan hati-hati menerima jepitan rambut itu, saat wajahnya berubah sedikit merah. Dia mengangkat kepalanya, lalu mengirimkan senyum manis ke arah Lin Dong. Penampilannya yang dicintai secara tak terduga, berbeda dari gadis kecil yang biasanya. Cara yang hebat seperti itu, kamu telah menyembunyikan diri kamu sangat dalam, ucap Wang Yan saat dia berjalan, suaranya berisi keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lin Dong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat pandangannya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika dia melihat lantai paling atas dari sebuah paviliun yang jauh, dia melihat sesosok tubuh yang tenang, dingin dan menyendiri mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Pada saat itu, senyum di wajahnya perlahan mulai menegang. Meskipun mereka berada jauh, dua pasang mata bertemu di udara. Seketika, kedua tubuh mereka membeku, sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Gerakan Lin Dong jelas ditemukan oleh Ying Xiao dan yang lainnya. Ketika mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan, dan melihat sosok yang tenang dan dingin, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Itu Ling Qingzu dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Seperti yang diharapkan, dia menjadi pemimpin untuk kompetisi sekte besar kali ini, ucap Wang Yan dengan suara lembut. Saat dia menatap sosok cantik itu, fluktuasi muncul dalam hatinya yang seperti miliknya, yang sudah agak mati rasa.
Wanita itu benar-benar menyihir. Dia benar-benar menyihir para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya, ucap Wang Yan. Wang Yan menutup bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia tampaknya merasakan kegaduhan menyebar dari sekelilingnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa sosok cantik dalam gaun putih seperti salju itu tiba-tiba melayang dari paviliun. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun di depan Lindong. Suara-suara bersorak dari murid-murid Dao Sekte secara spontan terhenti, karena mereka semua menatap dengan takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Di bawah perhatian orang banyak, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa mengatakan apa-apa, dia diam-diam menatap Lindong dengan mata jernih dan dinginnya. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya berubah menjadi sangat aneh. Di bawah atmosfer aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. "Senang bertemu denganmu. Aku Lindong dari Kekaisaran Gritian," ucap Lindong. Tawa Lindong memiliki aroma yang agak rumit, saat ia bergema di distrik mencari harta yang agak sepi. Segera setelah itu, cukup banyak orang melihat ke arah tangan yang telah dia julurkan ke arah Ling Qingzu, dan semua tertegun sejenak. Apakah orang ini tidak tahu siapa yang berdiri di depannya? Dia adalah salah satu anggota generasi muda yang paling mempesona di wilayah Suan Timur. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai wilayah sekte super telah mencoba segala daya mereka, hanya untuk membuat senyum keindahan ini. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa mendekatinya hingga hari ini. Namun orang ini, telah benar-benar mengulurkan tangannya sedemikian rupa. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Ucap orang-orang yang iri dan dengki. Tentu saja, bukan hanya mereka yang merasakannya. Bahkan Wang Yan, Ying Xiao, dan yang lainnya tercengang oleh tindakan Lindong. Jika dia mengabaikannya di depan banyak orang, bukankah dia akan membodohi dirinya sendiri? Namun Lindong benar-benar mengabaikan berbagai tatapan aneh dari sekitarnya. Matanya hanya berisi jejak perasaan rumit ketika dia diam-diam menatap wanita cantik ini, yang tampaknya telah menjadi lebih dingin dan lebih cantik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Adegan kejadian dari masa lalu, sekali lagi muncul dari dalam benaknya. Seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Mata Ling Qingzu yang jernih juga menatap Lindong. Wajah mudanya tidak lagi memiliki cahaya kekanak-kanakan yang sama pada saat itu. Terlebih lagi, ketika dia menatapnya, matanya yang cerah tidak lagi menghindarinya. Ini karena dia yang sekarang memiliki kualifikasi untuk mengabaikan lingkaran cahaya yang mempesona di sekelilingnya. Itu adalah pertukaran tatapan yang setara. Bulu mata Ling Qingzu berkedip lembut. Dia sadar betapa banyak upaya yang telah dilakukan pemuda ini selama 5 tahun terakhir, hanya untuk mencapai tahap ini. 9 surga istana kemurnian tertinggi, Ling Qingzu, jawab Ling Qingzu. Mata seperti danau yang tenang akhirnya sedikit beriak pada saat ini. Setelah itu, Ling Qingzu mengulurkan tangan lembutnya di depan banyak mata tertegun, dan dengan lembut menjabat tangan Lindong. Sentuhan di antara mereka berdua sedingin batu giok, sementara kegelisahan mengalir di bawah permukaan yang tenang itu. Sentuhan tangan mereka sedingin es seperti batu giok, sementara kedinginan muncul untuk meresap ke tulang mereka. Pada saat ini, sinar matahari berhamburan dari atas langit, muncul seperti pilar cahaya yang melilit keduanya. Adegan ini agak menyilaukan. Namun jabatan tangan lembut mereka hanya berlangsung sesaat, sebelum kedua belah pihak secara bersamaan menarik tangan mereka. Lindong bisa merasakan tatapan sekitarnya langsung berubah panas, setelah dia menarik tangannya. Tampaknya mereka ingin menembus ribuan lubang ke tubuhnya. "Selamat, kamu telah mencapai apa yang kamu janjikan saat itu," ucap Ling Qingzu sambil menarik tangannya. Tangannya sedikit melengkung dan tampak agak lembab. Setelah itu, dia menatap pemuda di depannya dan dengan lembut berkata, "Aku salah," ucap Ling Qingzu. Mulut Lindong membuka senyuman. Untuk membuat wanita yang sombong seperti dia mengucapkan kata-kata seperti itu, rasa prestasi yang dia rasakan bahkan lebih menyenangkan daripada memaksa Lei Qian untuk mundur dengan menyedihkan sebelumnya. "Jangan khawatir, aku belum berani mengatakan pernyataan itu," jawab Lindong sambil tersenyum. Samar-samar dia bisa merasakan riak yang kuat dari dalam tubuh Ling Qingzu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada Lei Qian, itu sangat jelas, masih ada jarak antara Lindong dan dia saat ini, meskipun dia sudah berusaha keras.
Jika kamu mengatakannya, kemungkinan kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar, balas Ling Qingzu dengan sikap acuh tak acuh. Namun fluktuasi yang melintas di mata jernihnya dengan tenang telah mengungkapkan, bahwa dia memang sedikit terpengaruh oleh kata-katanya. Para penonton semua bingung dengan pembicaraan mereka. Namun mereka berdua memahaminya dengan sangat baik. Keduanya jelas tahu, bahwa jika Lindong mengucapkan kata-kata itu sekarang, itu akan berakhir menyebabkan keributan yang menakutkan. Lindong juga kemungkinan akan menjadi duri di mata banyak jenius muda dari berbagai sekte super. Ini jelas bukan waktu atau tempat untuk menunjukkan kesombongan mudanya. Berperformalah yang baik selama kompetisi sekte besar. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yuan Gate, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu jelas tidak terbiasa berbicara begitu lama dengan seorang pria di depan orang banyak. Karena itu, dia hanya dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik dan pergi. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu, jawab Lindong. Tiba-tiba Lindong menjawab ketika dia melihat Ling Qingzu berbalik. Kamu harus mengatakannya setelah kamu yakin, bahwa kamu dapat menjaga hidupmu setelah mengatakannya. Balas Ling Qingzu. Tubuh Ling Qingzu berhenti. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas ke kejauhan. Setelah Ling Qingzu pergi, mata seluruh distrik ini segera berkumpul ke arah Lindong. Meskipun percakapan antara mereka berdua benar-benar membingungkan, tampaknya telah menyiratkan, bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong dan Ling Qingzu bertemu. Selain itu, percakapan mereka itu telah menunjukkan, bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sederhana. Ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Beberapa saling memandang dan membentuk kesimpulan, yang membuat mereka merasa tidak senang di hati mereka. Dia sebenarnya berkenalan dengan Ling Qingzu. Wang Yan bergumam kaget. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk. Dia melirik punggung Lindong dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di sebelahnya, yang tiba-tiba menjadi bisu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ying Xiaoxiao yang dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Sangat mungkin bahwa sejumlah wanita muda akan merasa kempes di depan Ling Qingzu, yang menonjol dalam setiap aspek. Wanita muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya di depan mata Ying Xiaoxiao. Segera setelah itu, dia mengangkat bibirnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang besar menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Setelah itu, dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Ying Xiaoxiao. Aku akan menjadi lebih luar biasa darinya, jawab Ying Huan. Ying Xiaoxiao terkejut sesaat. Ketika dia melihat wajah wanita muda yang cerah dan cantik itu, dia sepertinya melihat rona biru sedingin es, yang naik di mata Ying Huan sedikit demi sedikit. Ying Xiaoxiao agak terkejut. Tampaknya, wanita muda di depannya ini benar-benar akan menjalani metamorfosis lengkap suatu hari nanti. Pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi lebih menyilaukan daripada Ling Qingzu. Pikir Ying Xiaoxiao. Kakak percaya padamu, balas Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao tidak tahu dari mana emosi ini berasal. Namun dia jelas sangat senang, ketika melihat bahwa Ying Huan tidak merasa sedih karena penampilan Ling Qianzu. Segera, dia menggosok kepala wanita muda itu dan tertawa lembut. Ying Huan tertawa manis, sedangkan rona biru dingin di matanya menghilang. Namun kemungkinan bahwa, dia sendiri mungkin tidak merasakan, bahwa di kedalaman pupil matanya, jet black perlahan-lahan mulai bergabung dengan aura biru sedingin es itu. Karena penampilan Ling Qingzu, wanita muda ini yang biasanya mengikuti arus, tampaknya telah membangkitkan kesombongannya jauh di dalam tulang belulangnya, dan ini menyebabkan perubahan tertentu dalam dirinya untuk mempercepat metamorfosisnya. Pada saat ini, Lindong juga menarik pandangannya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Pertemuan 5 tahun kemudian, tidak meledak seperti yang dia bayangkan. Mereka berdua dengan tenang saling memandang dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, mereka berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Namun ini cukup bagus. Lindong tersenyum. Meskipun saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia masih tidak terlalu mempesona di mata Ling Qingzu, yang matanya sudah terbiasa melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya. Alasan Ling Qingzu menunjukkan emosi seperti itu, kemungkinan karena betapa sangat berbeda status dan kekuatan Lindong sekarang, jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Meskipun kejadian tak terduga saat itu memaksa mereka berdua ke dalam situasi yang absurd, yang membuat mereka berdua melakukan hal yang enak-enak, Lindong tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang wanita seperti Ling Qingzu, akan bersumpah cintanya yang abadi kepada dia karena insiden seperti itu. Seekor phoenix yang bangga seperti dia, tidak akan pernah bisa ditahan bahkan oleh pohon surga yang paling indah.
Lindong berbalik dan melihat tatapan aneh, yang kelompok Wang Yan arahkan padanya. Dia tanpa sadar batuk kering dan mengulurkan tangannya. Kamu kenal dia? Wang Yan bertanya tanpa sadar. Dia merasa seperti terlalu banyak bicara hari ini. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah dari dirinya, yang biasanya tenang dan kesepian. Namun dia tidak punya pilihan. Prestasi yang telah dicapai Lindong hari ini, menyebabkan dia tanpa sadar berbicara sedikit lebih banyak. Kami pernah bertemu sekali 5 tahun yang lalu, waktu di Kekaisaran Gritian. Lindong dengan lembut mengangguk dan menjawab. Wang Yan, Ying Xiao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas tidak berharap, bahwa mereka berdua telah bertemu 5 tahun yang lalu. Namun seharusnya ada perbedaan besar dalam status antara mereka berdua saat itu. Namun mereka masih bertemu. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dari kelihatannya, itu sangat jelas, bahwa itu bukan pertemuan biasa. Ayo pergi. Kita juga harus kembali, ucap Lindong. Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja akan pergi, ketika matanya melayang ke arah batu di dalam penghalang cahaya, di mana pria parubaya berpakaian abu-abu berada di tempat sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi kuat sedang dipancarkan dari kelompok cahaya itu sangat jelas, mereka adalah Soul Treasures yang kuat. Namun mata Lindong tidak berlama-lama di klaster cahaya itu. Sebaliknya, matanya berubah dan akhirnya mendarat di sudut lain. Ada sekelompok cahaya agak redup di tempat itu. Klaster cahaya berisi kuali tembaga merah tua, yang rusak seukuran telapak tangan. Batu jimat dalam tubuhnya tampak bergetar, ketika mata Lindong mendarat di kuali tembaga merah tua yang rusak. Fluktuasi itu sangat sedikit, tapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera, matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Pada saat berikutnya, setelah agak sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan maju. Dia tidak menyembunyikan niatnya saat dia memegang kuali tembaga di tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Berapa harga benda ini? Tanya Lindong, lalu berambung. Sekian dan terima kasih banyak.